Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jumpa lagi dalam acara Lentera Malam, pujian, doa dan renungan. Sudahkah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang hari ini? Selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada Tuhan. Yesus, Kau yang menjaga hidupku, tak pernah Kau lalai sedikit pun. Dalam lembah kegelamanku, ku percaya Kau besertaku. Meski satu hal yang ku percaya, mujizat-Mu ada bagiku. Namun satu hal yang ku percaya, mujizat-Mu ada bagiku. Selamat malam, Shalom. Kita sungguh bersyukur malam ini Tuhan boleh pertemukan kembali dalam Lentera Malam. Sungguh Tuhan memelihara kita dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Dia sungguh baik bagi kita. Namun malam hari ini tentu kita masih dalam masa-masa COVID, masa bergumul dan begitu banyak penguatan dari firman Tuhan. Kita mau tahu apakah yang Tuhan kehendaki itu adalah kita yang kuat saja, berhenti sampai di situ, kuat karena Tuhan sudah menguatkan, atau masih ada hal-hal yang lain. Oleh sebab itu malam ini kita mau belajar, apa sih prinsip-prinsip Tuhan yang lain selain kekuatan yang harus kita nikmati, kita syukuri, kita nampakkan dalam sukacita kita.
Kita akan bersama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengasihi kami. Dan di dalam kasih-Mu itu kami belajar mengenal kekudusan-Mu. Kami mau terus Tuhan bimbing oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk semakin dalam mengenal Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Sebab kebaikan Tuhan tidak dapat kami ukur dengan segala akal budi kami. Kiranya Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus yang telah mengampuni dan melayakkan kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 16 ayat 21 sampai 22 dan ayatnya yang ke-26. Imamat pasal 16 ayat 21 sampai 22 dan ayatnya yang ke-26. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ayat 26, maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Amin firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur malam hari ini kita belajar dari kitab Imamat, kitab yang mengajarkan tentang berbagai aturan-aturan. Mungkin kalau kita membacanya bisa mudah mengantuk karena kita tidak mengerti. Tidak ada orang yang bisa mengerti Tuhan karena keterbatasan kita. Namun biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kita. Kita perlu belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Setelah Dia menguatkan kita di tengah pandemi COVID ini, kita mau mengenal apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam berbagai pergumulan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tadi ada istilah kambing. Kambing hitam tentu adalah istilah yang cukup familiar bagi kita. Tidak ada orang yang mau menjadi kambing hitam. Karena kambing hitam adalah sosok atau oknum yang menanggung kesalahan, menanggung kejahatan, menanggung dosa dari orang lain. Kalau kita mau dijadikan kambing hitam tentu semua menolak. Tidak ada yang mau. Ya, karena dalam Amsal pun dikatakan orang yang menanggung sesamanya itu adalah orang yang bodoh. Kebodohan saja membuat orang mau menyanggupi menanggung sesamanya. Rupanya istilah kambing hitam ini sudah dikenal sejak zaman Musa. Juga itu pada zaman Imam Harun mulai diangkat menjadi imam. Dan juga imam-imam berikutnya. Kalau perikop yang kita baca ini secara keseluruhan adalah tentang hari raya pendamaian. Ada beberapa ungkapan syukur, ada beberapa persembahan yang kita kenal dari kitab Imamat ini. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan yang adalah bentuk ucapan syukur. Tapi ada juga korban penghapus dosa dan penebus salah. Nah, yang kita kenal dalam hari raya ini adalah korban penghapus dosa dan juga korban bakaran. Ini harus dilakukan oleh seorang imam, yaitu Harun yang dipilih Tuhan melalui Musa, yaitu pada ayatnya yang ketiga. Jadi Harun ini harus kudus dulu, Harun ini harus tahir dulu, Harun ini harus layak di hadapan Tuhan, baru dia bisa melayakkan umat Israel. Lalu kemudian ada juga korban penghapus dosa dan korban bakaran dari umat Israel. Dan ternyata korban itu selain domba jantan pada ayat yang kelima, itu juga ada kambing. Dan rupanya kambing itu dua. Yang satu dipersembahkan kepada Tuhan dan yang satu dibiarkan hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Ini hal yang unik dan sesuatu yang menarik. Harun memegang kepala kambing itu dan mengaku dosa. Mari kita perhatikan di ayat 21. Segala mengaku di atas kepala kambing itu, tangannya di atas kepala kambing itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala, sekali lagi segala apa? Segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka.
Dan apapun juga dosa mereka, saya tidak bisa membayangkan. Kalau misalkan mereka berbuat dosa dalam 1 tahun itu satu, oke lah. Ini ratusan, ribuan orang Israel. Betapa lelahnya mengakui dosa orang Israel. Apalagi di hadapan orang banyak. Kalau seandainya kita ada di antara orang Israel, itu adalah hal yang melelahkan. Untungnya pengakuan dosa dalam akta-akta pengakuan dosa, kita mengaku dalam hati, tidak didengar orang. Sehingga itu menjadi hal yang remeh bagi kita, tidak didengar orang. Padahal dulu sebelum ada Kristus, sebelum kita sampai di saat seperti ini, itu pengakuan dosa seperti ini. Seperti cara yang ada di ayat 21 yang kita baca. Disebut semuanya satu persatu. Semua dosa orang-orang di hadapan orang banyak. Aduh, seandainya saya melakukan dosa, misalkan saya mencuri di toko abadi misalkan. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni dosa saya sudah tadi mencuri. Harusnya saya cuma ambil 1, saya ambil 2. Didengar oleh seluruh jemaat, tentu itu sangat memalukan saya. Tapi itu tidak terjadi pada masa kini. Ada hal yang nanti kita akan ketahui. Kenapa itu tidak terjadi lagi? Namun di zaman dulu tidak mudah untuk mendapatkan pendamaian dengan Tuhan. Itu hal yang sulit, itu hal yang sangat-sangat mustahil. Dan orang Yahudi pada zaman itu sangat meyakini kalau mereka tidak berdamai dengan Allah, kalau mereka tidak taat dengan hukum-hukum yang sudah ada, maka mereka akan mengalami 3 hal. Yaitu kehilangan rumah, kehilangan status kewarganegaraan, dan juga diusir dari negara itu, kehilangan semuanya. Hal itu dialami pada zaman hakim-hakim. Kita tahu bagaimana kalau orang Israel itu kemudian tidak taat, mereka kemudian dijajah. Lalu kemudian mereka berteriak kepada Tuhan lagi, minta ampun, jangan Tuhan tinggalkan, Tuhan berikan hakim lagi. Lalu kemudian setelah dikasih hakim lagi, mereka baik. Tapi kemudian tidak taat lagi, akhirnya dijajah lagi. Begitu terus menerus sampai sekian banyak hakim, ada 13 hakim di sana. Itu terjadi dan pada akhirnya karena mereka terus melakukan dosa dan pelanggaran saat mereka di zona nyaman, maka mereka dibuang 70 tahun di negeri asing. Itu terjadi. Fakta yang mereka alami ketika mereka tidak taat, maka mereka mengalami hal-hal itu. 3 hal tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam hidup kita? Adakah kita juga menghayati tentang dosa-dosa kita, mengaku dosa kita sedemikian dalam seperti orang Israel? Adakah kita sungguh-sungguh ketika mengaku dosa, Tuhan betapa banyak dosa saya dan saya bersyukur karena Engkau mengampuni saya. Di perjanjian baru, kambing hitam itu ternyata kita ketahui adalah Kristus. Oleh Kristuslah kita tidak lagi memegang kepala kambing, pendeta Tabita, pendeta David atau siapapun hamba Tuhan. Tidak perlu memegang persembahan itu lalu menyebut dosa-dosa kita di depan orang banyak. Tapi karena Kristus, semuanya sudah menjadi simpel. Tapi simple itu bukan berarti murahan. Simple itu bukan berarti sederhana, sesederhana yang kita pikirkan. Tidak mungkin sekali. Karena apa? Penebusan Kristus itu sungguh berharga. Kita tentu pernah mendengar tentang Floyd yang kemarin videonya, klip saya pernah nonton. Bagaimana dia minta tolong, saya sudah nggak bisa bernapas. Tapi itu lututnya polisi itu masih terus menekan dia. Detik-detik kematiannya divideokan. Mengerikan sekali. Dosa manusia, sangat mengerikan. Lalu kemudian ada seorang ibu yang hanya perkataannya membuat dia dipukul oleh seorang pemuda yang sedang hamil. Ibu ini sedang hamil, mati dengan anaknya karena dipukul. Ada juga kasus pemerkosaan. Ada juga kasus pembunuhan yang lain, kekerasan yang lain. Itu adalah dosa. Dan dosa itu begitu serius, begitu mengerikan. Dosa juga membuat orang rugi. Dosa juga membuat orang saling menyakiti. Bukan hal yang remeh-temeh dan itu dilakukan sejak zaman Adam dan Hawa. Mulai setelah mereka memberontak, maka anak-anak mereka pun mulai melakukan. Kain membunuh Habel, Lamek membunuh banyak orang hanya karena hal-hal sepele. Ini adalah dosa yang serius dan beranak pinak sampai hari ini. Kalau kita merasa sedih, merasa khawatir, merasa takut, dunia penuh dengan ketidakadilan, itu semua karena dosa. Berarti dosa adalah hal yang serius, bukan? Jadi jangan main-main dengan dosa. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur, sungguh-sungguh menghayati betapa kita adalah orang yang sudah ditebus. Betapa kita harus bersyukur karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Nggak perlu pakai ritual seperti di zaman perjanjian lama. Sehingga ketika kita melakukan akta pengakuan dosa, kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, Tuhan, aku mengaku dosaku, aku butuh penebusan-Mu. Dan selamanya aku membutuhkan seperti ini. Terus mengaku dosa dan terus dipulihkan
dalam kehidupan sebagai manusia baru yang terus berjuang untuk meraih kekudusan Tuhan. Lalu apa sih makna kambing hitam ini dalam hidup yang sudah ditebus? Mari kita melihat bagaimana dalam kehidupan orang yang sudah membawa kambing hitam itu di ayat 26. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu padang gurun ya, yang kemudian kambing itu diterkam oleh binatang buas dan mati sendirian, menanggung. Ayat 22 kan dikatakan bahwa kambing itu mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun di Azazel ya. Jadi sampai mati sendirian, menanggung segala kesalahan, segala kejahatan, segala dosa. Seperti Yesus menanggung sendirian. Sampai dia menyebut, Eli, Eli lama sabatani. Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Sendirian, dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Manusia yang terpisah dengan Allah selalu memandang buruk hidupnya. Tidak pernah bisa melihat hal yang baik dalam hidupnya. Sehingga dia juga sulit mau melihat hal yang baik dari orang lain. Dan itu akan membuat dia selalu melakukan kejahatan kepada orang lain, menyakiti terus orang lain. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dosa ini hal yang serius. Oleh sebab itu marilah kita mulai bertobat dan kemudian menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Seperti dikatakan dalam Wahyu, seluruh malaikat mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Allah. Juga dalam Yeremia dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Allah. Sampai 3 kali diulang, karena kekudusan Allah tidak main-main. Karena kekudusan Allah lah, maka dia menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. Sehingga dengan kekudusan itu, kita dimungkinkan dekat dengan Tuhan. Seperti di Taman Eden, menikmati kasihnya, menikmati berkatnya, menikmati kemurahannya. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Supaya kita terus menjadi orang-orang yang berada dan menikmati kasih Tuhan dalam kekudusan kita. Yaitu dengan cara mengenal dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap seperti semula dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidup kita, segenap kekuatan kita. Seperti yang diungkapkan dari sejak perjanjian lama, baik dalam Keluaran, juga dalam Ulangan, dalam Bilangan, dan juga dalam perjanjian baru. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap hidup kita. Harus dengan segenap, artinya Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita, sampai jauh di kedalaman hati kita. Mari kita terus mengenal Tuhan, melalui terus kita rindu mencari Tuhan, karena Dia berkenan untuk kita temui, melalui doa dan melalui membaca Alkitab setiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi kerinduan mengenal Tuhan setiap saat. Lalu berikutnya, taat dan setia. Kita tahu kata taat itu diakhiri dengan at, berkat juga diakhiri dengan at. Jadi taat, berkat itu tidak pernah lepas dari taat. Allah mengaruniakan keselamatan, bukan supaya kita berhenti sampai di situ, bukan supaya kita hanya menikmati janji Tuhan, karena kita adalah anak-anak perjanjian. Ingat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Jadi ada tujuannya. Untuk apa? Memperkenalkan Allah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam profesi kita masing-masing. Memperkenalkan Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang maha kudus, Allah yang maha adil dan maha kasih. Sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal karena kasihnya, juga karena keadilannya. Allah benci terhadap dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Lalu yang ketiga, menjadi saksi Injil Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Karena bukan hanya untuk menerima janji dan menikmati janji, tapi juga harus menceritakan janji itu, karena kita anak perjanjian. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang mendengar dan percaya, dia akan menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak Allah, kita akan menceritakan perbuatan Bapa kita yang besar, terutama dalam Yesus Kristus, dalam karyanya, di tengah-tengah kehidupan dan profesi kita. Allah adalah kudus, Dia tidak hanya menghendaki kita hidup baik. Karena dalam imamat ini dikatakan ada kudus, ada tahir, ada tidak tahir dan tidak kudus. Allah tidak menghendaki kita tahir, yaitu hidup baik yang di tengah-tengah, tapi Allah menghendaki kita hidup kudus. Kekudusan itu memang berasal dari Allah. Roh Kudus akan membangun kekudusan dan kebenaran dalam diri orang percaya. Namun ada bagian kita yang kita lakukan. Tadi ada 3 hal yang sudah kita ketahui, yaitu mengenal dan mengenal, taat dan menceritakan, memperkenalkan dengan penuh sukacita siapa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus dan terus memuliakan Tuhan dan menikmati janjinya. Sekalipun di tengah pandemi COVID, kita mau tahu kehendak Allah yang sungguh mulia itu di dalam Injilnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh mengenal bukan hanya janji-janji pengharapan. Kami bersyukur Engkau menguatkan kami, namun kami juga boleh mengenal prinsip-prinsip-Mu. Kami belajar taat dengan kebergantungan kepada kuasa Roh Kudus yang menuntun, sehingga kami sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah Roh Kudus menolong dan menguatkan kami, sekalipun kami di tengah pandemi COVID. Namun Tuhan memungkinkan kami oleh kuasa Roh-Mu untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Inilah kami yang sungguh bersyukur kepadamu dan terus memohon tuntunan-Mu di tengah berbagai tantangan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang dalam namanya kami berdoa. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan memberi kesegaran dan pertumbuhan iman dalam hidup kita. Tetap berharap pada Tuhan. Sampai jumpa pada Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.